Sejak saya dilahirkan sampai hari ini, kerjanya Aswaja itu ngolok-ngolok. Kalau dulu Muhammadiyah yang diolok-olok ya, dengan sebutan Wahabi. Nah, kelompok Aswaja ini sedikit saja tahu ilmu misalnya, itu sudah pamer ke bodohan gitu. Digunakan untuk mencaci maki lawan. Dan rata-rata yang dimaki itu ya jauh lebih mulia, lebih terhormat, bahkan lebih banyak hafalannya dibandingkan mereka yang memaki-maki. Itu cuma mereka saja. Nggak ada ormas lain yang kemudian galau, misalnya kayak Muhammad itu nggak pernah galau dengan Wahabi. Persis misalnya, tidak pernah galau dengan Wahabi. Al-Irsyad tidak pernah galau dengan Wahabi. Yang galau itu hanya Aswaja. An-Nahdiyah. Atau kalau tidak An-Nahdiyah, An-Nahdiyin. Mereka saja yang galau. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali mendapatkan sebuah tayangan yang bernada provokatif, penuh penghinaan dari salah satu ustadz Wahabi Salafi yang berkedok sebagai pengurus Muhammadiyah. Dalam tayangan yang disiarkan langsung di channel resminya itu, sang dai Wahabi Salafi ini dengan gamblang panjang lebar menyudutkan dan memfitnah bahwa warga Nahdliyin Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia sebagai pembuat onar. Mari dengan seksama kita simak pernyataan kotor dari sang Ustadz Wahabi Salafi ini. Dalam sebuah video ada Ustadz yang digambarkan yaitu dianggap radikal. Ada Ustadz yang sudah sangat kita kenal dan kita hormati, beliau dianggap radikal oleh ya siapa saja, siapa lagi kalau bukan kelompok Aswaja ya. Kelompok Aswaja ini memang unik dan aneh. Sejak saya dilahirkan sampai hari ini, kerjanya Aswaja itu ngolok-ngolok. Kalau dulu Muhammadiyah yang diolok-olok ya, dengan sebutan Wahabi, lah makin melalui lorong-lorong Aswaja yang begitu terjal itu, mereka tidak pernah henti-hentinya menyoroti ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Apa ya, sepertinya ada rasa sakit hati dari mereka, ada rasa putus asa, ada cita-cita yang tidak tergapai dan tidak sampai. Akhirnya kelompok Aswaja ini mendendam kepada kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam yang dianggap berseberangan dengan mereka. Itu yang dapat kita cermati dari kelompok-kelompok Aswaja. Ya. Nah, kelompok Aswaja ini sedikit saja tahu ilmu misalnya, itu sudah pamer ke bodohan. Digunakan untuk mencaci maki lawan. Dan rata-rata yang dimaki itu ya jauh lebih mulia, lebih terhormat, bahkan lebih banyak hafalannya dibandingkan mereka yang memaki-maki. Itu kebiasaan mereka. Jadi kelompok Aswaja yang tergabung dalam aksi maki-maki ini tentunya adalah Aswaja karbitan ya, yang notabene mereka ini sebenarnya sangat tidak menguasai agama Islam. Tetapi mereka yaitu mententang-mententeng menganggap perbuatan Wahabi itu jauh dari kebenaran. Yang benar itu mereka. Dan yang galau, yang risau, itu cuma mereka saja. Nggak ada ormas lain yang kemudian galau, misalnya kayak Muhammad itu nggak pernah galau dengan Wahabi. Persis misalnya, tidak pernah galau dengan Wahabi. Al-Irsyad tidak pernah galau dengan Wahabi. Yang galau itu hanya Aswaja. An-Nahdiyah. Atau kalau tidak An-Nahdiyah, An-Nahdiyin. Mereka saja yang galau. Kalau melihat perjalanan sejarah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan saja, mereka ini paling galau dengan kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan di zamannya. Hingga kemudian sejarahnya dirubah-rubah oleh mereka, memalsukan sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada dari kelompok Aswaja ini yang memalsukan sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada, saya tahu orangnya, sangat kenal sekali ya. Ada namanya situs Zuhud yang miliknya Zon Jonggol itu. Wah, dia kalau berbicara tidak berdasarkan ilmu, ngomong luar biasa. Dulu pernah itu berpolemik dengan saya di Facebook itu beberapa tahun yang lalu. Tapi Zon Jonggol ini ya asal bicara saja, dari sisinya dari orang yang sama, beritanya juga dari orang yang sama, cara berpikirnya ya rata-rata, kebanyakan rata-rata. Hanya yang menjadi permasalahan ini kok ormas lainnya nggak kayak Aswaja, kenapa gitu? Dan kenapa cuma Aswaja saja yang ribut
ketika ada usaha misalnya nasihat, saya berkali-kali mengatakan kalau memang nasihat itu tidak cocok untuk dirinya, ya dibuang saja, nggak perlu sakit hati. Ini kenapa kemudian Aswaja sakit hati? Pagi malam saja ada yang ngajak saya debat. Waduh, dia ngajak, ayo ketemu di darat. Dia jepri saya, di mana rumahnya Anda? Jadi gaya-gayanya gaya preman, apa ya? Sudah masuknya tidak pakai salam. Dulu juga ada itu, ngakunya dari Jawa Timur. Ustaz, Assalamualaikum, silakan Ustaz, saya ada di PP Muhammadiyah. Ada keperluan apa ke PP Muhammadiyah? Diam, ditanya begitu. Jadi mereka ini lucu-lucu datangnya. Apa ya, cuma pamer-pamer kebodohan saja menurut saya. Itu kalau kita mau berbicara ya tentang apa namanya? Tentang Aswaja tadi itu. Lantas, bagaimana menurut pandangan para netizen budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait pernyataan yang sangat menghina, sangat menyudutkan terhadap mayoritas umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah?